Nah, tentu merubah sesuatu keadaan itu kita harus tahu dulu keadaan itu memang buruk atau tidak. Di mana bukti bahwa kita itu punya identitas muslim, di bahwa kita tuh golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bang siapa yang tidak memikirkan urusan umat ini, maka dia bukan golongan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita kembali lagi dengan Riz Entertainment dan kita juga kedatangan tamu baru yaitu Kak Yusuf. Nah, Kak Yusuf ini dia adalah pemerhati pergerakan mahasiswa. Oke, langsung saja ya. Jadi Kak Yusuf, apakah warga Palestina yang dijajah hari ini itu saudara kita? Ya, jadi kalau terkait Palestina ini kita walaupun sekarang ini memang kalau sekarang konsepnya ada nation state kan, karena di dunia ini sekarang ini konsep nation state. Artinya nation state itu negara berdasarkan kebangsaan. Nah, banyak orang menganggap bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara kita dengan Palestina karena beda bangsa. Tapi padahal ketika kita berbicara identitas kita sebagai seorang muslim, itu tentu tidak layak untuk mengatakan tidak ada hubungan sama sekali antara kita dengan Palestina. Karena Rasul pun sudah mengajarkan kepada kita bahwa muslim itu saudara. Nah, al-muslimu ikhwah gitu kan, bahwa muslim itu satu dengan yang lain itu bersaudara. Artinya disaudarakan kita berdasarkan keimanan. Dan kalau misalnya kita lihat bahwa kita berbicara aja tentang negara ini juga kan, asas dan pedoman dari negara ini ada Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Di pembukaannya saja disebutkan bahwa kita itu menentang adanya penjajahan di dunia gitu kan. Nah, sekarang kita melihat saudara-saudara kita di Palestina itu sedang terjajah. Itu fakta gitu kan, sudah terjajah. Jadi memang sebagai seorang manusia, sesama manusia tentu gitu kan, persaudaraan antar manusia itu satu gitu kan. Jadi rakyat Palestina itu adalah saudara kita juga bagaimanapun itu. Yang kedua, dari segi identitas kita sebagai muslim sudah pasti mereka saudara kita. Nah, itu sih ya terkait Palestina tadi. Iya. Baik, Kak Yusuf, kalau begitu kan biasanya mahasiswa itu kritis dan juga memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Nah, kalau begitu apa nih peran mahasiswa dalam membela Palestina? Oh ya, oke. Oke, jadi kalau mahasiswa itu kan saya tadi diperkenalkan sebagai pemerhati pergerakan mahasiswa gitu kan. Jadi memang kalau kita perhatikan pergerakan mahasiswa saat ini memang bisa dikatakan dalam kurun waktu hampir 10 tahun ke belakang itu mahasiswa itu bisa dikatakan semangatnya pergerakan mahasiswa itu mulai redup gitu kan, bisa kita lihat mulai redup gitu kan. Tapi kalau kita lihat sekarang itu tahun-tahun ini itu mulai ada kebangkitan mungkin semangat mahasiswa, pergerakan mahasiswa. Nah, mahasiswa yang dulu kita pandang identik, kalau kita melihat mahasiswa itu citranya seperti mahasiswa perjuangan itu 98 gitu kan. Padahal setiap mahasiswa itu memang dia punya semangat perjuangan, punya semangat perubahan gitu kan, punya semangat membela sesuatu yang dia rasa itu memang perlu dibela gitu kan. Nah, itu di situ mereka itu punya semangat untuk, karena jiwa mudanya ya mahasiswa punya semangat untuk mengubah sesuatu yang bagi mereka itu memang perlu diubah. Nah, pada hari ini isu tentang Palestina gitu kan, konflik antara Palestina dan juga penjajahnya ya Zionis Yahudi itu ya semua orang sudah tahu lah gitu, terutama di Indonesia kita sebagai muslim, mayoritas muslim, masa-masa muslim juga kalau kita lihat sudah kemarin banyak melakukan aksi ya, aksi solidaritas, ada yang mengumpulkan dana untuk disumbangkan ke Palestina, itu bagus gitu kan. Di seluruh Indonesia kita melihat beberapa waktu belakangan itu ramai gitu, ada aksi doa bersama, sholat hajat, galang dana dan lain-lain, itu sudah bagus itu kan. Namun yang perlu kita perhatikan sebagai mahasiswa nih yang identik dengan agent of change gitu kan, agen perubahan gitu kan, mengubah. Hendaknya kita ya tentu namanya perubahan itu dari sesuatu yang kita anggap tidak baik gitu kan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang perlu perbaikan, kita arahkan perbaikan yang lebih baik gitu kan, kita rubah ke perubahan yang lebih baik. Nah, tentu merubah sesuatu keadaan itu kita harus tahu dulu keadaan itu memang buruk atau tidak. Kalaupun buruk misalkan,
tentang misalnya Palestina saat ini, kondisi Palestina terjajah gitu kan, isunya yang semakin hari semakin memanas antara Palestina dan penjajahnya Zionis Yahudi itu, kita harus tahu akar penyebabnya itu dulu apa. Nah itu di situ. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu tapi kita tidak tahu akar masalahnya apa, itu seperti kita itu ya ingin kita itu nih, kita melihat misalkan banyak kebakaran gitu kan ya. Kita ribut tentang asapnya, tapi kita tidak lakukan apapun dengan api yang menyebabkan asap itu. Harusnya apa yang kita lakukan ya kita padamkan apinya kan. Tapi sekarang ini kalau misalnya kita tidak tahu masalahnya, akar masalahnya, ya kita fokus dengan asapnya aja. Ibarat kata orang sakit juga ya, sebagai dokter itu kita tidak fokus pada penyebabnya, tapi kita fokus pada gejalanya. Nah itu kan susah kan, makanya harus tahu dulu nih penyebabnya apa. Nah itu mahasiswa di situ. Nah Palestina ini banyak yang mengatakan isu Palestina ini adalah isu peperangan antara Zionis Yahudi dengan Hamas saja. Itu perang antar kelompok saja gitu, kelompok Hamas dan tidak ada unsur agama sama sekali. Padahal kalau kita lihat ini memang benar-benar unsur agama gitu kan. Peperangan ini terjadi asas isu agama gitu kan. Coba kalau kita melihat ya latar belakangnya, Yahudi itu memang ketika disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, Yahudi itu dan Nasrani ya, kalau misalnya kita sekarang fokus Yahudi isunya, itu tidak akan pernah ridho terhadap umat Islam ini sampai umat Islam ini ikut milah mereka, ikut pada jalan mereka, tidak akan pernah ridho. Nah itu di situ. Apalagi mereka menganggap bahwa Palestina itu, Yerusalem itu dan sekitarnya itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada mereka. Walaupun ketika kita melihat bahkan di kitab mereka sendiri, di kitab perjanjian lama kan, kitab mereka Torah, itu sudah jelas bahwa mereka itu sudah dihukum oleh Tuhan gitu kan. Mereka sudah dihukum, mereka diusir gitu kan, karena mereka melanggar perjanjian, mereka berbuat maksiat. Artinya mereka sudah tidak berhak atas tanah itu. Lalu pada tahun akhir abad 19 ya, akhir abad 19, sekitar tahun 1880-an 1990-an itu kan mereka melobi itu. Kita mungkin umat Islam kenal lah sosok Bapak Zionis Yahudi Theodor Herzl gitu kan, itu melobi kepada seorang khalifah Utsmaniyah pada waktu itu, yaitu Sultan Abdul Hamid II, untuk apa? Untuk membeli beberapa tanah yang ada di Palestina pada waktu itu. Nah niatnya memang sudah ketahuan, mereka ingin mendirikan sebuah negara Zionis, ingin merampas tanah. Nah itu di situ. Tapi karena memang pada waktu itu Khalifah Utsmaniyah yaitu Sultan Abdul Hamid II itu paham apa yang ingin direncanakan oleh si Theodor Herzl tadi, akhirnya ditolak. Itu kan di situ. Akhirnya ditolak. Bahkan belum mengatakan kalau nggak salah intinya sampai pokoknya ketika beliau itu belum meninggal, itu tidak akan sampai ada penjualan atas sejengkal pun tanah Palestina ini yang akan diberikan kepada orang lain. Nah itu di situ, karena memang Palestina itu hak kaum muslim, itu hak rakyat Palestina. Karena kata Sultan Abdul Hamid itu, Palestina itu diperjuangkan dengan darah dan itu tidak layak dihargai dengan uang apapun. Nah itu di situ. Jadi itu akar permasalahannya memang Yahudi itu Zionis Yahudi ya, di sini Zionis Yahudi karena tidak semua Yahudi tentunya. Zionis Yahudi itu memang dari dulu tadi 1917. Jadi kalau misalnya dikatakan ini baru isu-isu yang baru-baru aja, enggak gitu. Itu sudah sejak tahun 1917 kalau nggak salah, 1917 itu setelah Khilafah Utsmaniyah itu kalah perang dunia 1 kan. Itu Zionis Yahudi itu dibantu oleh Inggris kalau nggak salah, Inggris dan negara Eropa, lupa salah satunya negara Eropa itu masuk ke Palestina lalu sampai ya kita tahu tentang perjanjian perjanjian yang membuat akhirnya adanya negara Palestina itu berdiri tahun 1940-an itu jelas bahwa kalau misalnya dikatakan ini yang awal mula duluan menyebabkan konflik ya yang tahun ini itu Hamas itu kan, dan Israel itu korban, itu salah. Itu di situ karena memang pada kondisinya sudah sejak lama ini kondisi perang gitu loh, antara Palestina dan Zionis Yahudi itu perang gitu kan. Ini bukan kondisi damai gitu pada waktu itu bukan kondisi yang sudah merdeka, tidak ada peperangan, itu pada kondisi peperangan. Jadi memang kalau dikatakan Hamas itu salah dan menyerang duluan gitu kan, ya ibarat kata kalau kita di Indonesia itu ibarat kata ketika Jenderal Sudirman itu melakukan gerilya pada waktu itu kan, ya kan, ketika agresi militer Belanda itu melakukan gerilya. Nah
itu dikatakan itu kan pada kondisi perang. Apakah layak dikatakan bahwa Jenderal Sudirman dan pasukan gerilyawan itu yang salah karena menyerang? Misalnya ketika pada suatu kompi Belanda itu diserang lebih dulu, itu tidak salah karena memang pada kondisi perang gitu kan. Kondisi perang yang salah siapa? Yang menyerang lebih dulu, agresornya. Kalau pada waktu agresi militer itu kan ya Belanda yang salah karena kita sudah merdeka, mereka kembali ingin menjajah. Nah, ini kondisinya kalau kita ibaratkan Palestina itu seperti itu. Zionis Yahudi itu selalu berusaha untuk terus-menerus mengambil wilayah Palestina, itu tanah Palestina. Ketika Hamas punya kekuatan untuk menyerang, dikatakan Hamas yang menyerang duluan. Nah, itu salah. Nah, itu di situ. Nah, yang jadi problem juga adalah kalau kita melihat isu Palestina ini sudah lama gitu kan. Isu Palestina sudah lama sekali. Dikatakan ada yang mengatakan 75 tahun. 75 tahun itu mungkin kalau dihitung sejak tahun 40-an kan, saya tahun 40-an, 50-an, 1940-an, 1990-an. Tapi tadi ketika saya baca ternyata datang itu kan mereka sejak tahun 1917-an. Itu dan itu sudah mulai ada perlawanan tuh dari Palestina, sudah mulai perlawanan. Jadi kan itu bisa dikatakan sudah 100 tahunan gitu loh. Setahunan ini tidak ada solusi yang tuntas bagi Palestina. Bahkan kalau kita melihat negara-negara sekitar, negara-negara Arab itu sekitar itu tidak bisa melakukan apapun. Kalau kita lihat tidak bisa melakukan apapun. Mereka hanya bisa memberikan bantuan. Bahkan ada beberapa negara yang sudah melakukan normalisasi kan. Itu kan. Mereka menerima normalisasi dengan Israel. Beberapa lah mungkin kita tahu. Nah, itu kan memperlihatkan memang kalau kita panusi mahasiswa itu aneh gitu kan. Karena kita tidak menyebut negaranya karena kita tidak pernah mengakui negara itu. Kita sebut mereka itu penjajah, Zionis Yahudi. Zionis Yahudi itu sangat lemah. Kalau kita melihat sekarang ini ya, belakangan ini, karena melihat betapa lemahnya Zionis Yahudi itu di tangan Hamas gitu kan. Ketika diserang oleh Hamas itu terlihat sekali kelemahannya. Karena memang Zionis Yahudi itu mereka itu cuma punya kalau nggak salah 160-an ribu kalau nggak salah. 160-an ribu tentara. Nah, 160-an ribu tentara, sedangkan Mesir itu saja punya 400 ribuan tentara. Mesir itu yang tetangga, ya kan? Belum lagi kalau misalnya kita tambah misalkan dengan negara-negara Arab lain. Bahkan ada salah satu negara Arab yang sudah punya nuklir kan? Iya kan? Nanti mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri lah gitu kan. Negara Arab itu yang punya nuklir itu ada. Dua negara Arab, bisa dikatakan negara Arab juga itu yang sudah punya nuklir. Jadi dan kalau misalkan di awalnya kita takut bahwa Israel itu punya penangkal rudal, punya ini itu, kenapa rudal Hamas itu bisa masuk? Ya kan? Ya kan? Nah, itu di situ. Karena sebenarnya kalau kita lihat itu ya, sejarah-sejarah ketika Muslim dulu berperang dengan Yahudi itu sebenarnya memang mereka itu sangat lemah. Mereka itu hanya berani bersembunyi di balik tembok-tembok benteng-benteng mereka. Kelihatan kan sekarang kan, ketika mereka diserang itu kelihatan lemah sekali. Nah, jadi itu tadi kita harus tahu bahwa memang ada seorang syekh dalam bahasa Palestina itu belum menyebutkan Israel. Oke lah, kita sebut Israel itu ya. Israel yang sebagai entitas yang tidak layak disebut entitas negara yang didirikan oleh Zionis Yahudi itu adalah bayang-bayang dari terpecah belahnya negara-negara Arab, negara-negara Islam. Nah, itu di situ. Bayang-bayang. Nah, ketika bayang-bayang itu sudah hilang, maka Israel itu juga akan hilang. Maksudnya apa? Problemnya adalah sekarang ini kita tidak punya persatuan. Negara-negara Muslim yang mengatakan dirinya adalah negara Muslim atau setidaknya negara yang mayoritas Muslim itu tidak punya persatuan yang mampu gitu ya untuk membela Palestina gitu kan. Kan terlihat kan dengan Mesir yang begitu berkali-kali lipat tentaranya daripada tentara Zionis Israel aja tidak melakukan apapun, tidak menyerang Israel, tidak menyerang Zionis Yahudi untuk membebaskan Palestina gitu kan. Ya itu tadi. Nah, mungkin itu sih kurang lebihnya ya kalau ininya. Baik, karena tadi sudah dijelaskan ya penyebab-penyebabnya, asal mulanya bagaimana para Palestina dan juga musuh penjajah ya sampai berperang. Nah, terus solusinya nih apa kira-kira? Oke. Ya, jadi tadi ya, karena memang Palestina ini, kita ini sebenarnya kalau kita berbicara sebagai Muslim, itu kan
Bagi muslim, Rasulullah itu pernah bersabda di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Kalau nggak salah itu redaksinya itu Ana ambil di bagian akhir aja ya. Di bagian akhir hadis itu bahwa barang siapa yang tidak yang tidak memikirkan urusan umat ini gitu kan, maka dia bukan golongan kami. Nah, itu kata Rasulullah. Artinya apa? Bahwa ketika kita itu, kalau di awal hadis itu disebutkan barang siapa yang bangun di pagi harinya itu kan hanya fokus pada dunia, itu kan tidak berpikir untuk fokus kepada Allah gitu kan. Lalu di akhir hadisnya tadi, barang siapa yang tidak memikirkan urusan umat ini, maka mereka bukan golongan kami. Nah, jadi ketika kita mengaku punya identitas sebagai muslim tapi kita abai, kita tidak memikirkan sama sekali bagaimana kondisi saudara-saudara muslim kita di Palestina, saudara-saudara muslim kita di Suriah misalkan, yang sampai detik ini pun ya masih dalam kondisi konflik gitu kan, masih dalam kondisi terjajah, masih dalam kondisi tertindas, atau muslim-muslim yang lain lah, kayak muslim di Uighur yang waktu lalu itu, muslim di, bahkan termasuk di negeri ini terkait muslim di Rempang gitu kan, yang tanahnya itu diambil secara zolim gitu kan, nah untuk kepentingan industrialisasi. Nah, itu ketika kita sebagai muslim, kita tidak memikirkan bagaimana seharusnya kita punya peran, punya kontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah saudara-saudara muslim kita, maka di mana bukti bahwa kita itu punya identitas muslim? Kita itu punya bukti bahwa kita itu golongan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah tadi menyebutkan bukan golongan kami. Ya, artinya kita ngaku-ngaku aja. Nah, sebagai mahasiswa yang dia itu punya peran sebagai agent of change, maka ya suarakan, karena suara mahasiswa ini memang benar-benar powerful sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kita bicara di negeri ini saja gitu kan. Kita ini generasi yang yang jadi di masa depan ini yang benar-benar menunjang Indonesia emas katanya. Kan Indonesia nanti salah satunya yang menunjang Indonesia emas itu kan karena bonus demografi. Lebih banyak angkatan muda. Nah, termasuk yang mahasiswa ini. Jadi lebih banyak sekarang ini umur mahasiswa ini gitu. Mahasiswa ini sekarang ini umurnya sangat banyak di Indonesia. Nah, ini ketika mereka bersuara, mereka ingin berkontribusi terhadap suatu perubahan, mereka menyuarakan suatu perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang memang perubahan itu harus dilakukan, ini akan powerful. Nah, tapi apa yang disuarakan itu juga harus jelas, seperti solusinya solusi yang tuntas. Ibarat kata ketika kita ingin menebang suatu pohon ya, ingin mematikan suatu pohon. Bagaimana supaya suatu pohon itu mati misalkan? Bagaimana rumput itu misalkan rumput yang mengganggu itu mati? Ya jangan cuma dipangkas atasnya aja, tapi dicabut akarnya. Akarnya itu apa masalah? Akar masalahnya apa? Palestina ini seperti yang disampaikan Syekh ada dari Palestina, itu akar masalahnya tidak ada persatuan. Tidak ada persatuan antara kaum muslimin, negeri-negeri muslimin untuk mampu membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Yahudi. Nah, itu di situ. Nah, ketika kita melihat bahwa Zionis Yahudi itu mereka ya sejak tahun 2006 itu PBB itu sudah mengeluarkan 45 resolusi. 45 resolusi. Terakhir itu kan ada resolusi tuh. Resolusi terkait kalau nggak salah di PBB kemarin, lupa nih apakah antara kebebasan kemerdekaan Palestina atau gencatan senjata, lupa. Cuma pada waktu itu kita melihat mayoritas negara yang hadir pada waktu itu di sidang PBB itu mayoritas mendukung resolusi itu. Tapi kan Perdana Menteri Zionis Yahudi itu langsung menolak kan pada waktu itu. Nah, itu kenapa? Dan ya tadi, jadi Zionis Yahudi itu kalau kita hanya memandang bahwa mereka itu pasti takut dengan PBB, pasti takut dengan negara-negara yang bersatu di PBB dengan resolusi, itu ya ekspektasi dan harapan yang kosong gitu buat kita. Kenapa? Sudah 2006 45 resolusi, ditambah resolusi yang terakhir, itu tidak mereka gubris gitu kan. Makanya mereka itu cuma paham satu hal, yaitu bahwa perang. Tidak ada solusi lain untuk menumpas kejahatan Zionis Yahudi itu, untuk bisa membebaskan Palestina, muslim-muslim di Palestina itu, kecuali dengan satu, yaitu menurunkan tentara untuk membantu perjuangan kebebasan Palestina, saudara-saudara muslim di Palestina. Nah, ini penting. Dan ketika tentara itu dimiliki oleh negara-negara gitu kan, negara-negara muslim itu sebenarnya bahkan mereka yang tergabung dalam OKI pun gitu kan, OKI itu harusnya mereka sudah bisa mengirimkan tentara dong gitu kan.
Ya tadi di negara-negara muslim itu saja sudah ada setidaknya ya yang ingat tuh Pakistan, Iran itu kan punya nuklir sudah mereka. Jadi mereka kuat secara militer. Intelijennya ACC Pakistan itu salah satu dinas intelijen yang bergengsi di dunia, dinas intelijen yang kuat di dunia, bahkan disetarakan dengan CIA. Kalau kita mungkin nyala CIA itu luar biasa ya, ACC-nya Pakistan itu luar biasa, bahkan dikatakan ACC itu agen-agennya itu tidak pernah tertangkap CCTV. Bayangkan kan, jadi baiknya dari segi mau perperangan, dari segi intelijen, nah perang intelijen kuat kita negeri-negeri muslim, tentara banyak gitu kan. Indonesia tentaranya berapa ratus ribu gitu kan kalau kita lihat. Lalu peralatan juga kita nggak kalah, negeri-negeri muslim juga ada yang punya nuklir apalagi gitu kan. Nah kalau misalnya negeri muslim yang hampir 50-an negeri muslim ini itu bersatu, ya pasti bisa lah mengalahkan Zionis Yahudi dan penyokongnya itu negeri-negeri Eropa dan Amerika. Cuma berapa? Kalau kita ada resolusi PBB itu ya, yang menolak resolusi itu kan nggak sampai 10 kan, nggak sampai belasan kan, itu gampang gitu loh harusnya. Nah itu di situ. Jadi solusi tuntasnya adalah untuk membebaskan Palestina. Palestina ini, Zionis ini hanya mampu dikalahkan dan mereka hanya tahu satu bahasa yaitu perang. Maka satu aja solusinya, perang itu, jihad. Nah suarakanlah bagi para mahasiswa ini, suarakanlah satu-satunya solusi untuk Palestina itu adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Nah itu dorong pemimpin-pemimpin kita untuk apa? Untuk mereka itu punya percaya diri yang tinggi gitu kan. Dan masyarakat kita ini didorong juga untuk punya keyakinan bahwa kita itu kuat gitu loh. Kadang-kadang ya yang jadi problem itu memang bagi pemimpin itu, ini kalau misalkan sering baca, jadi ada beberapa biografi pemimpin dunia, entah itu mereka menulis kisah hidup mereka ketika memimpin atau apa, memang mau tidak mau kita akui bahwa memutuskan suatu hal termasuk perang itu sesuatu yang rumit, termasuk kalau masyarakatnya itu belum siap. Nah kalau masyarakatnya ini siap nggak sih dengan mendukung nggak sih gitu loh, mendukung nggak sih. Kalau masyarakat mendukung aja, kita misalkan mengirimkan tentara untuk perang misalkan, dengan mungkin ada resiko kita juga terlibat perang atau diperangi negara kita, rakyat ini sanggup nggak, itu di situ. Nah jadi bagi para mahasiswa, kuatkan keyakinan kita bahwa kita itu kuat ya, bahwa kita itu keturunan para mujahid, para syuhada. Kita itu bangsa Indonesia ya, kita muslim Indonesia itu keturunan Pangeran Antasari. Kalau yang di Kalsel, Pangeran Hidayatullah II. Kalau di Kaltim ada Pangeran Abdul Qadir, di Kalbar ada Pangeran Abdul Qadir. Kemudian ada Pangeran Diponegoro, ada Tuanku Imam Bonjol, ada Sultan Agung. Nah, mereka itu coba baca, mereka itu semangatnya berperang itu melawan penjajah Belanda itu untuk apa? Karena mereka itu tahu penjajah Belanda ini datang itu, mereka itu penjajah kafir lagi, itu kan, berusaha untuk apa? Meruntuhkan kekuasaan dan keimanan kaum muslimin, maka diperangi. Semangatnya adalah perang fisabilillah, jihad. Nah itu di situ. Tidak hanya serta-merta ini kita dijajah, tanah kita dirampas, tidak. Tapi perangnya adalah perang suci, semangat jihad fisabilillah untuk apa? Menegakkan agama. Nah itu di situ. Bagi muslim, bagi mahasiswa muslim, kuatkan iman kita, kuatkan keyakinan kita kepada Allah, dorong terus, suarakan terus untuk membebaskan Palestina. Tidak cukup kita cuma menggalang dana, tidak cukup kita hanya mengirimkan rumah sakit, memberikan bantuan, memberikan rumah sakit. Itu ibarat kata kayak kita itu membiarkan ada tetangga kita dirampok orang, dihajar perampok. Jadi kita cuma datang bawakan P3K dan makanan. Perampoknya nggak kita usir gitu kan, kita habis itu pulang lagi, habis itu tetangga kita ya dihajar lagi oleh perampok itu yang kondisi yang sama. Kalau kita menjadikan kita bersikap berperan pada Palestina itu hanya sekedar mengirimkan bantuan dana, bukan salah itu, tapi harus segera mungkin ada solusi tuntas. Mau sampai kapan kita itu tega melihat saudara-saudara muslim kita di Palestina itu menderita terjajah setiap hari, ribuan loh, bahkan sudah melebihi angka 11.000 kalau nggak salah. Itu ada anak-anak juga. Itu bayangkan ya di situ. Nah mungkin itu sih kalau dari Ana lah solusinya kurang lebih. Iya, terima kasih lah dari Kak Yusuf ya. Baik, jadi sekian dari kami ya dan juga tamu baru kita. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.